Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pengajian kita tentang kitab Ta'limul Muta'alim, yaitu metode belajar bagi para penuntut ilmu. Kita masih dalam pembahasan muqaddimah sebagai lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Telah berkata pengarang kitab ini, semoga Allah merahmati beliau dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu beliau dari dunia sampai ke akhirat kelak. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Dan semoga salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi, yaitu sebagai pemimpin orang Arab, wal ajami, dan pemimpin orang yang selain berbangsa Arab. Wa ala alihi, dan semoga salawat itu juga kepada keluarga beliau, wa ashabihi, dan juga atas sahabat-sahabat beliau. Ya nabi'il ulumi, yang menjadi sumber ilmu pengetahuan, wal hikami, dan sumber dari ilmu hikmah. Wassalatu, kata as-salatu dia menjadi mubtada karena isim ma'rifat yang jatuh di awal kalimat. Kalau kita lihat dari sisi jenis kata atau bentuk katanya, sholatu ini adalah bentuk masdar dari kata sholah, yaitu fi'il madi yang nakis, maksudnya fi'il madi yang ada huruf ilat di akhirnya, yaitu huruf kalau waktu madinya dia huruf alif. Sholatu bisa juga sholawat. Ya, kedua-duanya kadang dipakai secara bersamaan, secara bergantian, tapi dia punya makna yang sama. Kata sholatu bisa dipakai untuk nama dari rukun Islam yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Bisa juga dipakai sholawat. Nah, namun dalam kitab ini kata as-sholatu yaitu as-sholawatu, maksudnya adalah sholawat. Nah, sholawat itu ada 3 macamnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita lihat bahwa Allah bersolawat kepada Rasul, kemudian malaikat juga bersolawat kepada Rasul, dan umat Nabi juga diperintahkan untuk bersolawat kepada Rasul. Apa maknanya? Yang pertama, kalau sholawat Allah kepada Rasul itu adalah bentuknya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bentuknya pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan sholawat dari Allah, berarti beliau adalah orang yang maksum, yang dipelihara oleh Allah dari dosa-dosa. Dan ini terdapat dalam surah Al-Fatah, buktinya inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya Muhammad, kami telah memberikan keterbukaan kepadamu tentang rahasia Allah, tentang pemberian Al-Qur'anul Karim, supaya kami mengampuni dosa-dosa atau kesalahan-kesalahanmu yang masa lalu dan kesalahanmu yang akan datang. Maksud dari ayat ini adalah bukan berarti Rasulullah itu ada kesalahan sebelum, ada kesalahan sesudah. Maksudnya adalah Allah memelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dosa-dosa, sehingga beliau adalah orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa.
di dalam kehidupan beliau karena dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dari sholawat yang pertama, yaitu sholawat Allah kepada Rasulullah, atau sholawat Khaliq kepada makhluknya, sholawat Allah kepada ciptaannya. Kemudian sholawat yang kedua yang di dalam ayat tadi adalah sholawat para malaikat kepada Rasulullah SAW. Maksudnya sholawat para malaikat kepada Rasulullah itu adalah beristighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah untuk Rasulullah SAW. Apa artinya istighfar para malaikat? Padahal Rasulullah itu sudah maksum dari dosa. Kan kalau biasanya yang diistighfarkan itu adalah ketika ada dosa. Maksudnya adalah istighfarnya malaikat kepada Rasulullah itu adalah untuk menambah kebaikan-kebaikan. Karena ketika tidak ada dosa, lalu kita mohon ampun, maka dia istighfar itu akan dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah SAW. Nah, cuman di dalam kitab ini, Tuan Musannif, imam yang mengarang kitab ini adalah menulis solawatnya saja. Tetapi secara eksplisit, secara tidak langsung adalah wassalatu wassalam, adalah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun solawat umat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah bentuknya doa. Artinya begitu mengucapkan solawat, maka berarti kita mendoakan Rasulullah SAW untuk keselamatan beliau, untuk keagungan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Rasul belum selamat ketika kita sehingga kita harus mengucapkan sholawat mendoakan beliau agar selamat? Bukan. Pada dasarnya itu adalah Rasulullah sudah maksum, kemudian kita mendoakan, maka pada hakikatnya doa itu akan kembali untuk kita. Hanya kita pakai pantulannya kepada Rasulullah SAW. Tapi pada dasarnya nanti pantulan doa itu akan kembali kepada kita. Man shalla alayya marratan sallallahu ta'ala alaihi asran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasul, satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini sama artinya kita umpamanya kita menuang air ke dalam gelas yang sudah penuh. Maka air yang kita tuangkan itu bukan akan mengisi gelas itu supaya penuh, tapi gelas itu memang sudah penuh. Tetapi air yang kita tuangkan itu dia akan meluap, dan kemudian percikannya itu akan kembali kepada kita. Atau sama dengan kita melempar bola ke tembok, maka ketika dia mantul, maka pantulannya itu akan kembali kepada diri kita. Maka doa sholawat kita kepada Rasulullah SAW pada dasarnya adalah kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Oleh karenanya banyak-banyaklah bersolawat. Dan orang yang paling pelit kita Rasul adalah orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak diikuti dengan sallallahu alaihi wasallam, tidak diikuti dengan sholawat. Oleh karenanya mulai sekarang ketika nanti kita mendengar ucapan orang tentang nama Nabi, baik Nabi Muhammad atau Rasulullah, maka kita mengikutinya dengan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan kepada ala Muhammadin. Jadi ala Muhammadin Sayyidil Arabi. Muhammad ini adalah nama dari Rasulullah SAW, salah satu nama dari Rasul kita Muhammad SAW. Nama beliau juga ada namanya Ahmad, kemudian beliau dinamakan juga dengan An-Nur, beliau dinamakan juga dengan Toha, beliau dinamakan juga dengan Yasin. Nah, kemudian masih banyak nama-nama lain dari Nabi SAW. Tapi yang populer itu adalah Muhammad SAW. Itu yang populernya di bumi. Adapun yang populernya di langit adalah populer dengan nama Ahmad. Nah, nama Muhammad SAW ini bukan sembarang nama. Jadi nama Muhammad ini
adalah merupakan ilham kepada ibunda beliau Aminah ketika mengandung Rasulullah dan akan melahirkan, maka diperintahkan melalui ilham itu supaya memberi nama beliau dengan nama Muhammad. Muhammad, ada juga riwayat mengatakan bahwa ilham itu datang kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Nah, wallahu taala alam. Tapi yang jelas nama ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kreasi akal pikir manusia. Karena sebelumnya tidak ada orang yang bernama Muhammad. Bagaimana dengan yang setelah ini banyak yang bernama Muhammad? Itu boleh saja untuk tabarukan, mengambil keberkahan, mengambil doa dari nama baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini bentuknya adalah isim maf'ul dari kata hammada yuhammidu menjadi Muhammadun. Isim maf'ul arti pasif, dia mengandung arti yang di. Artinya Muhammadun artinya orang yang dimuliakan, orang yang dipuji. Kemudian dia berbaris bawah di sini karena masuk huruf jar ala. Huruf jar ada 9, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, al-kaf, alam. Ada 9 huruf jar, yaitu fungsinya memerintahkan isim atau kata benda supaya baris bawah, sehingga dibaca ala Muhammadin. Uniknya lagi, nama Muhammad ini menjadi ukiran bagi setiap tubuh manusia, yaitu mimnya bertuliskan di kepala kita, kemudian ha pada rongga dada dan tangan, kemudian mim kedua yaitu pada perut kita, dan kemudian dalnya adalah membentuk kaki kita, sehingga tubuh kita ini bertulis dengan tulisan Muhammad, yaitu dengan tulisan Arab. Adapun Ahmad itu adalah nama beliau yang terkenal di langit. Nah, sehingga di sini dituliskan ala Muhammadin karena ini yang familiar di dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Adapun kalau di langit adalah Ahmad. Dan nama Ahmad ini tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah As-Saff, bahwa Nabi Isa pernah berkata kepada Bani Israel, akan datang nanti setelahku seorang nabi yang bernama ismuhu Ahmad. Jadi namanya Ahmad. Dan nama Ahmad itu adalah sangat unik karena dia menjadi gerakan sholat. Alifnya adalah berdirinya sholat, kemudian haknya adalah rukunya sholat, kemudian mimnya adalah sujudnya sholat, dan dalnya adalah duduknya sholat. Maka dibaca Ahmad. Maka ketika seseorang itu yang bertuliskan nama Muhammad pada tubuhnya melakukan khilaf, baik pada huruf mim, pada huruf ha, kemudian pada huruf mim kedua, atau pada huruf dal. Misalnya kepalanya salah berpikir, telinganya salah mendengar, matanya salah melihat, hidungnya salah penciumannya, lisannya salah berkata, atau mulutnya salah yang dimakan, yang diminum, kemudian dada sebelah kiri, dada sebelah kanan, demikian pusatnya ataupun alat kelaminnya, baik kubul maupun dubur, yang jalan depan maupun jalan belakang, atau tangan mungkin salah yang dipegang, atau kaki mungkin salah arah melangkah, maka kita diperintahkan supaya nama Ahmad, nama Muhammad ini kembali suci seperti sedia kalanya, tidak ternodai dengan amalan-amalan kita. Maka kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, yaitu menggabungkan nama Muhammad dengan nama Ahmad. Maka prosesnya adalah dengan cara kita diperintahkan berwudu. Nah, coba kalau kita lihat, ketika kita berwudu, maka yang kita basuh, yang wajib kita basuh pertama adalah wilayah muka. Nah,
Wilayah muka ini meliputi adalah masuk dia kening, kemudian ujung telinga sampai ke dagu, nah kemudian mata, semuanya kena. Maksudnya adalah ketika jasad ini yang bertuliskan nama Muhammad, kemudian pada huruf mimnya ini kita melakukan kesalahan, lalai memeliharanya, maka kita basuh dengan air wudu dengan harapan supaya khilaf dan salahnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka air itu perlambang untuk penghapusan dosa. Tetapi yang kita ikuti ketika kita membasuh muka, membasuh wajah ini, maka di dalam hati kita, benak kita adalah kita pakai air yang ruhiyah. Kalau air yang lahiriah ini adalah air mutlak namanya. Tapi kalau air yang ruhiyah, yang batinnya itu adalah istighfar. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang telah dilakukan pada huruf mim Muhammad yang tertulis pada wajahku, yang tertulis pada wilayah kepala ini. Nah, maka karena lisan ini tidak bisa langsung masuk air ke dalam ketika basuh muka, kemudian juga hidung tidak bisa masuk ke dalam air ketika kita basuh muka, kemudian telinga tidak bisa masuk ke dalamnya, maka disunahkan sebelumnya kita kumur-kumur, kemudian istinsyak, yaitu menaruh air di hidung, masukkan air ke hidung, kemudian nanti setelah membasuh kepala sebagai rukun keduanya, yaitu rukun keduanya adalah kita membasuh tangan. Nah, tangan ini juga dia mewakili huruf H, mewakili huruf H. Nah, kemudian kita basuh dia, mungkin ada khilaf dan salah. Nah, kemudian demikian pula huruf mim. Nah, huruf mim ini tidak perlu dibasuh karena dia sudah terhitung dengan mandi, karena ketika huruf mim ini terganggu biasanya dia kepada mandi junub. Nah, kemudian ke bawah ini ada huruf dal, maka kita basuh kaki, yaitu sampai mata kaki. Maka yang wajib dibasuh adalah wajah, yang pertama, yang kedua adalah tangan sampai siku, yang ketiga menaruh air di kepala atau mengusap rambut, kemudian yang keempat basuh kaki. Adapun niat, yaitu adalah rukun yang pertama. Kemudian tertib, maksudnya tertib itu berurutan, mulai dari niat, air wajah, basuh muka, kemudian kedua tangan, kemudian air kepala, kemudian baru membasuh kaki. Nah, ini maksudnya supaya untuk mempertemukan nama Muhammad dengan nama Ahmad itu melalui proses wudhu. Jadi ini sebagai simbolnya. Nah, kemudian nanti kita menyempurnakan, mendirikan ibadah sholat itu dengan harapan bahwa kita dengan menggabungkan nama Ahmad, nama Muhammad yang tertulis pada tubuh kita, kemudian kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Ahmad, Allahu Akbar, dan seterusnya sampai salam. Sayyidil Arabi, yaitu Nabi Muhammad itu adalah sebagai Sayyidil Arabi, yaitu sebagai pemimpin orang Arab, wal ajami, dan orang selain Arab. Nah, orang yang berbahasa Arab dan selain Arab, maka disebut di sini Sayyid. Sayyid ini artinya tuan atau pemimpin atau junjungan. Nah, di dalam hal ini ucapan sholawat itu ada perbedaan pendapat. Apakah boleh menggunakan kata sayyid di awalnya atau tidak menggunakan sayyid? Jadi di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, yang membebaskan menggunakan kata sayyid dengan dalil adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah la fakhr, arti wala fakhra. Aku adalah tuannya Bani Adam di yaumil qiyamah nanti, dengan tanpa ada kesombongan ketika mengucapkan itu.
Nah, maka dengan landasan ini maka kita boleh mengucapkan Sayyidina Muhammad, misalnya sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini mutlak baik di luar sholat maupun di dalam sholat menggunakan landasan ini. Jadi menggunakan dalil ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Maka boleh menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam maupun di luar sholat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali baik di luar sholat maupun di dalam sholat, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW pernah melarang sahabatnya untuk mensayyid karena sayyid itu hanya milik Allah. Tetapi menurut pendapat ulama yang pertama yang membolehkan sayyid itu adalah bahwa hadis itu bukan larangan, tetapi itu adalah sebagai ingatan bahwa jangan sampai memuji Rasulullah melebihi kapasitas beliau sebagai nabi. Jangan sampai seperti umat Kristen atau umat Nasrani yang memuji Nabi Isa secara berlebihan sehingga diangkat menjadi anak Tuhan. Kemudian pendapat yang ketiga tentang Sayyidina atau Sayyid ini ada yang netral, arti kalau di luar sholat, di luar azan, maka dia boleh untuk menggunakan kata Sayyidina. Tetapi kalau di dalam sholat, kemudian di dalam tulisan di Quran yang sudah baku atau dalam azan, tidak boleh menggunakan kata Sayyidina. Bagi Bapak Ibu semua, kaum muslimin dan muslimat, silahkan dipilih tiga pendapat itu. Mau dipakai Sayyidina monggo, mau tidak pakai Sayyidina boleh. Kemudian mau pakai sebagian di luar sholat Sayyidina, di dalam sholat tidak pakai Sayyidina, maka itu tidak masalah. Mana yang paling benar? Maka idza hakamal hakim fa asaba falahu ajran. Ini perbedaan pendapat para ulama. Kalau yang benar pendapatnya nanti beserta pengikutnya akan dapatkan pahala 2. Kalau yang misalnya pendapat ijtihadnya itu khilaf atau ada kekeliruan, maka tetap mendapatkan 1 pahala. Nah, yang tidak mendapatkan pahala bahkan dapat dosa itu adalah yang saling menghina, yang mengucapkan Sayyidina menghina yang tidak Sayyidina, yang tidak Sayyidina menghina yang Sayyidina. Inilah yang dilarang oleh agama. Berbeda itu adalah satu hal yang wajar, rahmat Allah. Tetapi yang tidak boleh itu adalah tafarruq. Jangan karena kata Sayyidina dan tidak Sayyidina lalu kita tidak bisa ketemu dalam satu jamaah sholat di masjid, atau kita memisahkan diri antara satu masjid dengan masjid yang lain. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Wa ala alihi, dan semoga sholawat itu juga kepada alihi. Kata alihi ini adalah dibagi menjadi 2 macam pengertian. Ada alihi dengan sebab nasab, artinya dengan sebab hubungan darah Rasulullah SAW, yaitu keluarga dengan hubungan darah, keluarga yang beriman tentunya. Jadi yang ada hubungan darahnya dengan Rasulullah SAW secara keturunan itu masuk kepada kata Ali dengan syarat dia beriman. Adapun yang tidak beriman maka tidak masuk kepada kategori Ali, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, atau keluarga Nabi yang lain yang tidak beriman. Adapun yang beriman masuk Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, kemudian sepupu-sepupu Rasul termasuk Ikrimah, dia masuk kepada Ali dari sisi nasabnya. Kemudian Ali dari sisi sebab agama. Jadi Ali ini bisa juga orang-orang yang beriman, yang setia mengikuti Rasulullah SAW dari awal beliau diutus sampai nanti datangnya hari kiamat. Maka semua orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman, beragama Islam sampai akhir nanti masuk ke dalam kategori Ali, keluarga Nabi.
Maka kalau diucapkan di sini wa ala alihi, maksudnya keluarga Nabi yang dari sisi nasabnya dan keluarga Nabi dari sisi hubungan keagamaannya. Maka kita di sini juga masuk ketika kita mendoakan wa ala alihi, masuklah kita di dalam doa ini. Artinya kita mendoakan diri sendiri selain mendoakan saudara-saudara kita yang sesama Islam. Kemudian yang lebih khusus dari ahli itu adalah ahli. Kalau ahli ini lebih khusus lagi, khusus keluarga Nabi yang beriman. Itu namanya ahli. Sehingga ada yang lebih dikhususkan lagi bahwa ahli Rasul itu adalah ahli bait, yaitu Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Jadi 4 orang itu. Kemudian ada istilah zurriyah. Zurriyah itu artinya keturunan Rasul. Artinya dari anak, cucu, cicit, terus keturunan Rasul sampai hari kiamat nanti, itu zurriyah. Baik yang taat maupun yang tidak taat itu masuk zurriyah. Nah, tapi kalau Ali itu dia lebih umum. Ali itu bisa karena hubungan darah, bisa karena hubungan agama. Sehingga semuanya masuk ke dalam keluarga Nabi secara nasab dan secara agama. Kemudian begitu disebut ahli, itu khusus kepada ahli bait itu, khusus kepada keluarga Nabi yang secara nasab tapi dalam keadaan beriman. Kalau disebut zurriyah, khusus keturunan Rasul, tidak masuk pamannya, tidak masuk ke sepupunya, yang masuk itu anak cucu beliau terus sampai nanti datang hari kiamat. Nah, yang beriman maupun yang tidak beriman, artinya kalau ada dari keturunan Rasul nanti yang tidak taat masuk dalam zurriyah. Tapi ketika masuk ke dalam doa wa zurriyatihi, maksudnya di situ adalah dikhususkan kalau zurriyahnya Rasul yang tidak beriman tidak masuk ke dalam doa kita. Misalnya kalau kita tambah sholawat menjadi wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi, itu dibolehkan. Tetapi ketika sudah menjadi doa, maka itu semuanya harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, ini ditafsirkan kembali. Sebenarnya ashab ini sudah masuk kepada Ali, tapi dia lebih dikhususkan kembali supaya kelihatan tidak disebut secara umum tapi disebut secara khusus. Wa ashabihi, ashabihi jamak dari sohbatun, jadi sahabat Rasul, sohbah. Nah, wa ashabihi ini sahabat-sahabat Rasul, maksudnya orang yang hidup semasa dengan Rasulullah SAW, mendapatkan Rasul itu masih hidup, baik dia orang tua, orang tuli, orang buta, dalam keadaan dia beriman, baik dia mau keluarga mau tidak keluarga, yang hidup semasa dengan Rasul masih bisa mendapatkan beliau masih hidup dan mereka beriman kepada Rasul, maka itu yang disebut dengan ashab, sahabat-sahabat Rasul. Kemudian kalau setelah sahabat, di bawah sahabat itu ada namanya tabi'in. Tabi'in artinya pengikut. Nah, kalau sahabat orang yang bersohib dengan Rasulullah SAW, yang berhidup semasa. Kalau dia tabi'in itu orang yang mendapatkan sahabat tetapi tidak mendapatkan Rasul. Orang yang mendapat tabi'in tidak mendapatkan sahabat, maka dia namanya tabi'ut tabi'in. Ya nabi'il ulumi wal hikami, yaitu keluarga Nabi dan sahabat Nabi adalah sumber ilmu pengetahuan. Jadi ya nabi'i ini adalah jamak daripada yambu'un, jamak dari yambu, yaitu berarti mata air, yang berarti mata air. Jadi di sini disebut sumber ilmu pengetahuan, karena memang
Yang kita terima ilmu itu adalah dari para sahabat Rasul, kemudian para tabi'in, kemudian para imam, sampailah kepada guru kita, sampailah kepada kita, dan terus nanti kita akan menyampaikan kepada yang lain. Maka ini disebut sumber ilmu pengetahuan, karena beliau, para sahabat Rasul, keluarga Rasul mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian ilmu itu diwariskan lagi ke generasi berikutnya, ke generasi berikutnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari ali Rasulullah SAW dan menjadi bagian dari ya Nabi'il Ulum, sumber ilmu pengetahuan. Wal hikami, dan ilmu hikmah. Jadi ilmu ini ada dua, satu ada ilmu biasa, ada ilmu hikmah. Kalau ilmu biasa itu adalah melihat yang tersurat, maksudnya yang tertulis. Jadi kalau yang tertulis itu mengatakan salah, maka kita akan langsung memponisnya salah, atau tidak baik langsung kita ponis tidak baik. Tapi kalau hikmah, dia jauh melihat apa yang di belakang itu, melihat hikmah yang terjadi, akibat-akibat yang ditimbulkan. Itulah hikmah. Umpamanya kalau kita melihat nyamuk, maka nyamuk ini kalau secara ilmu medisnya, secara ilmu pengetahuan, maka dia sangat berbahaya. Berbahayanya bagi kesehatan kita ketika kita digigit, bisa demam berdarah. Nah, maka serta-merta kita akan berusaha untuk membumi hanguskan atau mematikannya. Nah, biasanya kalau orang yang melihat keburukannya itu hanya dengan ilmu pengetahuan, maka dia membunuhnya itu dengan penuh nafsu, membunuhnya dengan penuh amarah, dengan penuh rasa dendam kepada nyamuk itu. Tapi beda orang yang ahli hikmah. Orang yang ahli hikmah, dia membunuh karena perintah Allah untuk membunuhnya, karena dia membahayakan bagi kesehatan manusia, tetapi hatinya tetap tenang. Kenapa? Karena di balik itu dia masih mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena nyamuk itu ada yang ditimbulkan satu kemudaratan, tetapi memberikan banyak sekali kemaslahatan. Apa maslahatnya? Dengan ada nyamuk, maka ada profesor di bidang nyamuk. Kemudian ada pabrik obat nyamuk. Kemudian dari pabrik obat nyamuk ada salesnya. Kemudian dibuka toko untuk penjualan obat nyamuk. Kemudian orang yang menjual kertas untuk membungkus obat nyamuk. Kemudian ada yang membuat botol untuk diisi obat nyamuk yang semprotan. Kemudian ada lagi yang menjual raketnya nyamuk. Sehingga semuanya itu menggerak ekonomi. Jadi nyamuk ini satu mudaratnya, yaitu kalau menggigit kita akan membahayakan kesehatan kita. Tetapi sektor lain yang digerakkan kemaslahatannya sangat banyak. Maka orang yang punya ilmu hikmah, dia akan mengatakan alhamdulillah, Allah telah menciptakan nyamuk. Tetapi bagi orang yang hanya berilmu saja, maka dia akan berkata, untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Nah, itulah yang digambarkan di dalam surah Al-Baqarah itu, Inna Allah la yastahi an yadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna mada aradallahu bihadza matala. Jadi sesungguhnya Allah tidak malu-malu menciptakan nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk itu. Adapun orang beriman, dia akan berkata, maksudnya beriman yang dihiasi dengan ilmu hikmah, bahwa ini adalah dari sisi Allah, pasti banyak manfaatnya. Tapi adapun orang-orang yang hanya melihat dengan ilmu pengetahuannya, maka dia akan berkata, untuk apa Allah menciptakan makhluk yang sehina ini? Ada dokter spesialis yang mengobati penyakit demam berdarah, nanti perawatnya ada kerjaannya sehingga dia bisa menghasilkan ekonomi uang, menghidupkan anak istrinya, dan seterusnya.
Jadi sektor yang digerakkan oleh nyamuk itulah yang dilihat sehingga dia mengucapkan alhamdulillah Allah menciptakan nyamuk. Tetapi bagi yang melihat mudaratnya saja, maka dia mengatakan buat apa Allah menciptakan nyamuk. Nah, itulah sumber ilmu dan hikam. Maka para sahabat ini, para keluarga Rasul, tidak hanya dibekali oleh Rasul itu adalah ilmu biasa, tetapi juga adalah ilmu hikmah, mampu melihat sesuatu yang ada di balik itu. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pengajian kita dalam kesempatan yang baik ini. Kemudian kita sudah selesaikan mukaddimah menjadi pembahasan sesi kedua setelah pembahasan sesi pertama kemarin pada awal mukaddimahnya. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan kalau ada khilaf salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.